Pantang remehkan lawan, Patrick Kluivert latih kontrol bola kelas Eropa. Berpotensi jadi pengganti Sandy Walsh yang jasanya dicuri perhatian lewat gol cantik. Update latihan skuad Garuda, Bisselgaard dan Jay Itzels bahagia di Bali. Alasan Beckham Putra cocok dengan skema Patrick Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Update skuad Garuda, Miss Hilger dan Bang Jai bahagia berada di Bali. Alasan Beckham Putra cocok dengan skema Patrick Kluivert. Pantang remehkan lawan, Patrick Kluivert mantapkan kontrol skuad Garuda. Dan yang terakhir, pengganti Sandy Walsh, Yance cetak gol saat sesi latihan. Coba kita saksikan bersama ya. Meski latihan libur satu hari, para penggawa Garuda tidak berleha-leha untuk menatap laga kontra Cina. Beberapa pemain seperti Justin Hubner, Saint Patinama, Dean James, hingga Stefano Lillipali tampak tetap berlatih di tempat gym. Bisselgaard juga ikut berlatih ringan dan menjadi pemain terakhir yang keluar dari tempat kebugaran. Lalu sang kapten Jay Itzels memilih untuk relaksasi di kolam renang. Hal tersebut dilakukan lantaran keduanya menjadi pemain terkini yang bergabung di pemusatan latihan. Kendati begitu, Bisselgaard dan Jay Itzels menunjukkan kebahagiaannya berada di Bali. Dua palang pintu timnas Indonesia tersebut tampak bangga melihat para penggawa Garuda lainnya telah antusias menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu. Usai berlatih ringan, semua pemain memiliki agenda masing-masing. Tak sedikit di antara mereka yang menjalin chemistry di hotel tempat penggawa Garuda menginap. Menariknya, pada pemusatan latihan kali ini, ada hal yang janggal di mana tidak hadirnya Jordi Amat dalam dua sesi latihan. Hal itu menjadi teka-teki kemana sebenarnya Jordi Amat. Padahal, bek yang bakal dilepas JDT itu sudah tiba di Bali beberapa hari lalu bersama dengan Nathan Chow, Ricky Kabuaya, dan Nadeo Argawinata. Hingga sekarang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert masih belum memberikan komentar apapun. Ada kemungkinan pergantian pemain bisa terjadi. Sebab dari akun Instagram timnas Indonesia, mereka memberikan kode jika ada Garuda calling pada Kamis siang. Banyak yang berspekulasi Elkan Bagot akan dipanggil sebagai pengganti. Terlebih sekarang Elkan masih berada di Jakarta. Untuk itu semua, kemungkinan pada pemusatan latihan masih bisa terjadi. 1. Penguasaan bola. Beckham Putra sangat cocok dalam skema penguasaan bola karena paham kapan harus turun menjemput bola atau masuk ke half space. Dalam skema ini, Beckham bisa menciptakan overload dan menjadi penghubung yang efektif antara lini tengah dan depan. Hal itu sudah ia tunjukkan bersama Persib Bandung musim ini. Tak hanya berkontribusi lewat gol, Beckham yang berposisi sebagai gelandang serang kerap menjadi pemutus serangan pertama. Meski berpostur kecil, ia memiliki etos tinggi di dalam lapangan. 2. Transisi permainan super cepat. Selain memiliki visi untuk skema penguasaan bola, Beckham bisa dimanfaatkan sebagai transisi cepat dengan mengandalkan kemampuannya memainkan bola secara efisien dan melepaskan umpan kunci. Kolaborasinya dengan pemain cepat seperti Calvin Verdong atau Yakob Sayuri bisa sangat berbahaya dalam skema ini. Sebab hal tersebut bisa menciptakan peluang matang bagi Oleh Romney sebagai ujung tombak. 3. Free roll untuk membongkar pertahanan lawan. Beckham bisa memainkan peran gelandang bebas atau free roll yang bergerak dinamis mengeksploitasi ruang antar lini lawan. Dengan teknik olah bola, visi bermain, dan kemampuan membaca ruang yang baik, ia menjadi ancaman dari lini kedua. Ia juga piawai mencetak gol dari luar kotak penalti, terbukti dari 6 gol di BRI Liga 1 musim ini. Saat para penyerang menemui kebuntuan, Beckham bisa menjadi pemecah kebuntuan lewat tembakan jarak jauh. Bisa dikatakan gaya bermain pemain 23 tahun tersebut sama persis dengan Marcelino Ferdinand. Laga kontra Cina semakin dekat. Persiapan skuad Garuda digeber dan Patrick Kluivert menekankan anak asuhnya untuk tidak memandang remeh lawan. Seperti yang diketahui, hingga hari keempat latihan di Bali, para penggawa Garuda telah melahap banyak menu latihan. Mulai dari fisik hingga taktik, Oleh Romney dan kawan-kawan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Dengan waktu persiapan yang cukup, hal detail pun menjadi fokus utama bagi tim pelatih.
Terlihat para pemain berlatih passing, shooting, hingga finishing seakan menjadi menu wajib setiap hari. Namun yang menarik, Patrick Kluivert seolah tak mau ketinggalan memamerkan kualitasnya. Meski bukan lagi jadi pemain, juru taktik asal Belanda tersebut seakan memberikan contoh yang baik untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dikutip dari unggahan akun Instagram pemain ke-12, terlihat Patrick Kluivert dan Danny Lanza mempertontonkan cara passing dan kontrol bola yang begitu istimewa. Sepantasnya didikan dari Eropa, keduanya tampak memiliki kualitas tersendiri kala memberikan contoh teknik dasar sepak bola tersebut. Tentu, hal itu juga menjadi ilmu penting bagi pemain lokal tanah air. Terlepas dari hal itu, Patrick Kluivert menegaskan anak asuhnya untuk fokus menghadapi Cina. Meski telah menganalisa permainan lawan, Kluivert ingin Jay Itzhak dan kawan-kawan tidak meremehkan lawan. Mereka tim yang bagus, kami tidak meremehkan lawan. Tapi saya pelatih, saya melihat tim saya, dan bagaimana bisa mengecoh lawan, jadi kekuatan tim saya adalah terpenting. Ujar Patrick Kluivert dengan nada optimis. Antusias latihan para penggawa Garuda semakin menarik ketika satu persatu pemain mulai menunjukkan kualitasnya. Tak hanya pemain diaspora, para pemain lokal pun tampak ingin bersaing mendapatkan tempat utama. Sebagaimana diketahui, sektor bek kanan tim Merah Putih masih mengundang kekhawatiran lantaran Sandy Walsh yang mengalami cedera. Selain itu, Kevin Dix juga tidak akan menjalani pemusatan latihan di Bali karena memiliki laga terakhir bersama FC Copenhagen. Dengan faktor kelelahan dan kurangnya aklimatisasi cuaca di Indonesia, cukup beresiko jika Patrick Kluivert memaksakan Kevin Dix jadi starter menghadapi Cina. Tanpa meremehkan Asnawi meski bermain buruk kala menghadapi Cina tahun lalu, kini skuad Garuda masih memiliki dua kembar Sayuri. Fisik prima dan kecepatan Sayuri bersaudara ini dibutuhkan ketika timnas Indonesia mendapat serangan balik dari pemain Cina. Fakta tersebut juga telah terbukti bersama Malut United musim ini. Bahkan, Yakob Sayuri yang telah berpengalaman di skuad Garuda juga berhasil menunjukkan kualitasnya kalau mendapatkan kesempatan. Jadi, Patrick Kluivert memiliki banyak opsi yang bisa dimaksimalkan. Sembari latihan berjalan, solusi skuad Garuda pasti ditemukan. Terlebih, para pemain mulai menunjukkan kualitasnya saat TC. Dikutip dari unggahan akun TikTok Timnas Indonesia, para pemain lokal begitu antusias untuk membuktikan diri. Terlihat Yance Sayuri bahkan berhasil mencetak gol cantik berkat kerjasama dengan pemain lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa persaingan skuad Garuda saat ini sudah berjalan. Kini, tinggal bagaimana keputusan Patrick Kluivert di laga kontra Cina mendatang.